Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'dan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah fi hadithihi asy-syarif man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Bapak, Ibu, pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, ampunan, dan rahmat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kultum hari ini, hari keempat, kami akan membawakan dengan tema tentang sahur, yaitu keajaiban sahur, makanan pagi yang diberkahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya sahur bukan hanya makan, tapi ibadah yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahur menjadi sebab seseorang lebih kuat dalam menjalani ibadah puasa. Dengan sahur, kita lebih siap untuk sholat subuh tepat waktu, bekerja dan belajar, menahan emosi, memperbanyak tilawah dan zikir. Sahur menjadi bekal lahir dan batin dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu sahur adalah waktu yang istimewa. Banyak orang solih memanfaatkan waktu sahur untuk istighfar dan berdoa, untuk bermunajat kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Maka jangan hanya fokus untuk makan saja, untuk minum saja, untuk mempersiapkan yang lainnya, tetapi hidupkan sahur dengan berdoa, beristighfar, dan sholat malam walaupun singkat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut beberapa poin tentang fikih sahur yang perlu kita pahami. Yang pertama, hukum sahur adalah sunnah. Sahur bukan wajib, tetapi sangat dianjurkan karena mengandung keberkahan. Yang kedua, waktu sahur dimulai dari tengah malam. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, sahur dilakukan pada malam hari hingga sebelum masuk waktu subuh. Yang ketiga, sahur yang paling utama adalah yang di akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan biasa mengakhirkan sahur, atau beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sahur mendekati azan subuh, selama belum masuk waktu subuh. Yang keempat, batas akhir sahur adalah terbit fajar atau masuk waktu sholat subuh.
ketika azan subuh berkumandang atau sudah masuk waktu subuh, maka makan dan minum harus dihentikan. Yang kelima, sahur walaupun sedikit tetap bernilai sunnah. Sahurlah walaupun sedikit, hanya dengan satu kurma, hanya dengan segenggam nasi, atau yang lainnya. Walaupun hanya dengan minum air, tetap bernilai sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fasl ma baina siyamana wa siyamu ahlul kitab aklatus sahar." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah di waktu sahur, ketika makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa sahur adalah ciri khas puasanya umat Islam yang sangat dianjurkan. Maka dari itu, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan sahur sebagai ibadah yang penuh berkah, bukan sekedar rutinitas saja. Bukan hanya sekedar makan, minum, setelah itu siap-siap ke masjid. Sahur adalah kesempatan untuk memperkuat diri, memperbanyak istighfar, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang istiqomah di dalam bulan Ramadan kali ini. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna ala siyamana wa qiyamahu wa taqabbal minna ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.